Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kalau di video part pertama tadi Bang Toha menceritakan perjalanannya ke Kampung Jawa Timur. Di video kali ini Bang Toha akan menceritakan jerih payahnya dan susahnya mencari jerami untuk dibawa ke kampungnya Bang Toha, yaitu Kampung Jawa Tengah. Kita orang harus mengumpulkan jerami sedikit demi sedikit untuk dinaikkan ke lori atau dinaikkan ke mobil. Mobil atau lori yang kita bawa tidak bisa masuk ke area persawahan ini sebab terhalang oleh jalan lintasan rel kereta api. Jadi kita orang harus sedikit demi sedikit mengumpulkan jeraminya untuk dibawa naik ke lori. Dekat sini cara memanennya masih menggunakan cara manual. Hasil panen pun dibawa dengan menggunakan tenaga manusia. Macam inilah, dipangkul kalau dalam bahasa Jawa. Dan beratnya ini sekitar 60 kg. Tapi mereka benar-benar sangat kuat. Dari pukul 7 hingga sampai tengah hari, Bang Toha bersama sahabatnya ini mengumpulkan jerami begitu sangat lumayan banyak. Dan kali ini tinggal menatanya. Ini pun juga termasuk kurang, kata sahabat saya. Ini baru separuh saja. Sebab kalau kita memuat jerami itu benar-benar sangat banyak dan ditata rapi sehingga isinya pun juga cukup lumayan. Nantinya pelanggan pun juga puas ketika membeli jerami kita orang ini. Kerja sebagai seorang pencari jerami macam ini bukanlah hal mudah. Panas perih, apalagi kita mengangkat jerami dan tentunya gatal-gatal itu pasti ada. Ditambah lagi dengan cuaca yang begitu sangat panas, terik matahari menyengat di kulit. Tapi kalau kita kerja dengan penuh rasa ikhlas, penuh syukur, insya Allah pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Dulu Bang Toha terbiasa mengangkat jerami-jerami seperti ini ya, karena sudah cukup lama merantau sehingga perlu beradaptasi lagi. Sebagai orang kampung, kerja macam ini bagi saya sudah terbiasa. Jadi tidak ada kata gengsi ataupun malu. Janji halal, janji menghasilkan, apapun harus kita lakukan demi untuk mencari nafkah untuk keluarga. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kalaupun yang belum bersuami, yang masih bujangan, harus tetap semangat dalam bekerja. Tidak usah pilih-pilih dalam soal pekerjaan. Kalau ada orang yang menawari kerja atau mengajak kerja sebagai apapun, langsung lakukan dikala kamu lagi menganggur. Jadi jangan pilih-pilih pekerjaan ya. Sebab kalau kita pilih-pilih pekerjaan, takutnya rezeki kita nanti malah akan jadi seret atau rezeki kita nanti akan jadi sikit. Kira-kira seperti itu yang bisa Bang Toha katakan. Jadi selama saya di kampung, kalau ada kawan yang mengajak kerja apapun, itu pun saya akan tetap lakukan. Walaupun saya baru pulang merantau dari Malaysia, tapi bagi saya justru ini malah sangat menyenangkan. Di sini saya bisa menemukan orang-orang yang begitu sangat hebat dan juga bisa bertukar pikiran. Yang paling saya suka dari pekerjaan mencari jerami seperti ini, ketika saya berjumpa dengan seorang pakcik-pakcik yang bertugas sebagai pemanen padi di sini, mereka itu sangat seronok dalam bercerita. Walaupun di usia yang tidak muda lagi, namun beliau dalam bekerja di sawah menjadi seorang petani hebat luar biasa. Panas-panas seperti ini mereka mengangkat padi dengan berat 60 kg, terus mengarit ya atau mengumpulkan padi di tengah-tengah sawah seperti ini, kemudian diangkat untuk dipisahkan dari biji dan jeraminya. Jerami yang dekat tepi jalan tadi sudah habis. Sekarang Bang Toha dan kawan-kawan pun harus mencari jerami yang berada di pertengahan sawah. Jadi lumayan cukup jauh lagi. Kita angkat sedikit demi sedikit dari para pemanen padi yang ada dekat sini. Rata-rata yang memanen padi dekat sini mereka sudah berumur. Seperti inilah suasananya, makcik-pakcik yang sedang menuai padi atau memanen padi. Mereka sedang beristirahat siang.
selesai lepas sholat zuhur, kita langsung sambung lagi ya. Nah ini dia harganya, satu lori 1.500.000 atau setara 500 ringgit, 1.500.000 rupiah. Oke, Bang Toha mau angkat-angkat jerami terlebih dahulu. Tadi yang dekat sini jeraminya sudah habis, dan saatnya kita ambil jerami yang lebih jauh dekat sana. Sebab tadi lorinya pun juga belum penuh ya. Tengok, jalanannya macam ini ya, berlumpur. Jadi kalau memang bekerja sebagai seorang pemanen padi di Indonesia, memang teruk lah, benar-benar teruk. Ini bisa tenggelam loh kaki. Tengok, berlumpur. Untuk yang tak terbiasa memanen padi yang ada di Indonesia dengan cara manual seperti ini pasti akan kaget. Sebab semua orang akan berjalan di atas lumpur. Dan lumpurnya ini sampai kaki bisa tenggelam ya. Dan cukup amat berat untuk bekerja sebagai seorang pemanen padi yang ada di Indonesia apabila dikerjakan secara manual. Sebagian area persawahan ini ada juga yang menggunakan cara memanen padinya pakai mesin modern, tapi ada sebagian juga yang masih menggunakan cara manual. Sebab kadang-kadang sawahnya ini tidak bisa dilalui mesin modern atau mesin berat yang seperti ada dekat Malaysia. Dekat sini pun juga sudah ada, tapi tidak semuanya mesin bisa masuk area persawahan ini. Tapi terkadang juga tergantung yang punya sawah. Kadang-kadang dia orang ini tidak mau sawahnya rusak ya akibat dilalui oleh mesin berat. Jadinya mereka lebih memilih padinya dipanen dengan secara manual, yaitu dengan menggunakan tenaga manusia. Jadi sang pemanen padi pun juga harus punya fisik yang kuat, badan yang kuat, sebab angkat-angkat berat semuanya. Hasil panen pun juga diangkat menggunakan tenaga manusia, padahal berat banget loh padinya. Ada yang 60 kg hingga sampai 70 kg tergantung ukuran goninya atau ukuran karungnya. Pada saat musim panen raya seperti ini, warga dekat sini tidak ada yang memakai kereta sorong untuk mengangkat hasil panennya. Mereka akan menggunakan tenaga manusia semuanya. Sebab kemarin ada yang bertanya, sahabat daripada Malaysia, "Bang, kenapa sih pada saat masa panen kenapa tidak beli kereta sorong untuk lebih jadi ringan?" Kalau menurut Bang Toha mungkin disebabkan kebiasaan. Jadi warga dekat sini kalau masa panen memang jarang banget atau hampir tidak ada yang memakai kereta sorong. Pasti mereka akan mengangkat hasil panen tersebut dengan tenaganya. Dan di sini juga ada sawah yang cara memanennya menggunakan mesin seperti ini. Ini sebelahnya ya, yang Bang Toha tadi ambil jeraminya. Hasil padi akan diangkat seperti ini teman-teman, dan akan dikumpulkan dekat tepi jalan. Nanti ada lori yang akan memuatnya. Jadi mengangkat dengan tenaga manusia, tak ada kereta sorong sebab sudah terbiasa macam ini. Dari pukul 7 hingga pukul 5 petang, para pemanen padi yang ada di sini akan menerima upah sebesar Rp200.000 atau setara dengan 60 ringgit Malaysia. Dekat sini seperti inilah caranya. Jadi padi yang ada di sawah itu dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan ke mesin penggilingan pemisah antara jerami dan juga padinya. Dan area persawahannya cukup berlumpur teman-teman. Tapi para pekerja di sini hebat luar biasa. Dan inilah hasil padi yang diangkat para pekerja dari sawah, disusun dekat tepi jalan raya macam ini. Nantinya padi ini akan diangkat ke tuan rumahnya. Itulah beberapa informasi yang bisa Bang Toha berikan seputar cara memanen padi yang ada di kampung Indonesia. Silakan buat sahabatku tulis di kolom komentar bagaimana pendapat sahabatku semuanya. Bebas berkomentar asalkan jangan sampai saling menjatuhkan satu sama lain. Kira-kira seperti itu. Alangkah baiknya kalau kita menjalin tali persaudaraan.
Alhamdulillahirabbil alamin, muatan jeraminya Bang Toha tak terasa sudah hampir mau penuh. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah Bang Toha mengambil jerami. Tadi berangkat dari pukul subuh hingga 4 petang. Seperti inilah kalau musim kemarau panjang, mencari makanan sapi pun juga susah. Jadi dari daerah Jawa Tengah hingga sampai ke Jawa Timur demi untuk mencari makanan lembu, dan dapat 1 lori. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak sia-sia perjuangan bangun pagi hingga balik petang. Setidaknya jerami ini bisa bermanfaat untuk para petani-petani yang ada di kampungnya Bang Toha, karena hewan ternak mereka setidaknya bisa makan kenyang. Inilah yang dinamakan saling bekerja sama. Pak Tani senang, Bang Toha bersama kawannya pun juga senang. Inilah yang dinamakan kerjasama saling menguntungkan. Alhamdulillahirabbil alamin, muatan sudah penuh, saatnya kita kirim ke tuan rumahnya. Perjalanan yang cukup lumayan jauh, kita orang tadi lalu di sebuah perkampungan, lalu jalan pintas. Tapi hari ini kita lalu jalan yang berbeda sebab membawa muatan yang agak banyak. Jadi harus cari jalan yang luas, sebab kalau kita lalu jalan kampung itu jalannya sempit. Dan seperti inilah suasana jalan yang ada di perkotaan Indonesia. Oh iya, buat sahabatku semua, Bang Toha sampai lupa menyebutkan daerah yang Bang Toha ambil jerami tadi adalah daerah Bojonegoro yang berada di Jawa Timur. Jadi berbeda kawasan dengan tempatnya Bang Toha. Disinilah sungainya yang paling terbesar ya. Jadi ada 2 sungai. Kalau tadi kita pas waktu berangkatnya melewati bendungan, tapi yang kali ini kita melewati sungai besarnya. Walaupun musim kemarau panjang, sungainya pun juga masih banyak airnya yang sangat melimpah. Dekat tepi-tepi jalan ini juga ada orang yang berjualan cilok, berjualan es. Kalau di Indonesia jualan di tepi jalan seperti ini tuh masih bebas ya. Tapi kalau dekat luar negara tidak diperbolehkan karena agak berbahaya. Tapi setiap negara beda cerita. Karena perjalanan sangat jauh, kita pun singgah untuk sholat asar terlebih dahulu di sebuah masjid yang ada di kampung Jawa Timur. Masya Allah, pagi berangkat, pulang pun malam, dan kita sampai saat ini belum ke tuan rumahnya. Ownernya yang punya jerami ini rumahnya berada dekat atas pegunungan, jadi kita pun harus naik gunung macam ini, dan jalanannya pun juga cukup lumayan ekstrim kalau jalan yang berada di atas gunung, sebab tanahnya itu kalau saat musim kemarau dia itu pecah-pecah ya, sehingga kalau dibangun pun tidak awet atau tidak tahan. Seperti inilah jalan-jalan perkampungan yang ada di atas gunung di Indonesia. Jadi jalanannya itu masih berupa tanah dan bebatuan. Dan ini cukup lumayan berbahaya kalau yang tidak terbiasa naik mobil. Kok naik mobil sih? Naik gunung pakai mobil macam ini dengan muatan yang begitu sangat banyak. Dan di depan sana adalah sang pemilik jeraminya sebagai petunjuk arah. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga sahabatku terhibur dengan vlog kontennya Bang Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku terhibur dengan vlog kontennya Bang Toha. Seperti inilah kehidupan di kampung Indonesia jika musim kemarau panjang. Untuk mencari pakan ternak pun juga susah sangat.